Sesawi Kur Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-33, kita akan bersama-sama kembali sahabatku, dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama dan pertajam iman kita sahabatku. Dari mana sahabatku? Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Mari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gambaran tentang akhir zaman selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sungguh menakutkan sahabatku. Ada yang mengatakan akan terjadi peristiwa atau kejadian yang sungguh mengerikan dan sebagainya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, bahkan ketika terjadi gempa yang begitu besar, yang begitu hebat, atau tsunami, atau peristiwa alam lainnya yang terjadi sahabatku, tak jarang orang mulai menghubungkannya dengan akhir zaman sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Pada masa Daniel, Mikael muncul mendampingi umat Allah untuk menghadapi segala bentuk penderitaan sahabatku. Daniel mengajarkan bahwa penderitaan selalu ada dalam hidup manusia dan dapat memurnikan umat Allah serta menguatkan iman mereka sahabatku. Terutama berlaku bagi siapa saja yang memiliki pengharapan akan Allah sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, sebab Allah berjanji bahwa umatnya akan diluputkan dari kesesakan. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam Injil Markus pada kesempatan ini, sungguh menyertakan peristiwa-peristiwa alam yang menandakan terjadinya akhir dunia sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Kalau kita mencermati
dalam penggalan ayat tadi dikatakan di sana, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita dapat lihat firman itu dalam Markus 13 ayat 24-25, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, mendengar hal-hal seperti itu tentu membuat kita menjadi gelisah, cemas, dan takut, sahabatku. Sebagai orang beriman, persoalan akhir zaman bukanlah hal yang ditakuti, sahabatku. Bagaimana itu akan terjadi? Kapan akan terjadi? Dan bagaimana kita menghadapinya? Bukanlah sesuatu yang perlu dicemaskan, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang utama dan pertama, sahabatku, kita lakukan adalah kita mengisi hari-hari hidup kita sesuai kehendak dan rencana Tuhan, sahabatku. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaharui diri. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita lakukan hal-hal yang semakin baik seturut kehendak Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, hilangkan kecemasan itu dan kita isi hari-hari setiap hari kita menjadi hari-hari yang semakin positif, menjadi hari-hari yang semakin menjadi berkat, menjadi hari-hari yang semakin punya makna untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan juga untuk kehendak Tuhan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kalau kita secara terus-menerus memikirkan, besok terjadi kiamat, besok terjadi gini, besok ada gempa bumi dan lain sebagainya, ini terjadi akhir zaman. Sahabatku, kalau kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang seperti itu, kita akan buang-buang waktu saja. Untuk menjadi berkat pun kita bahkan melupakannya. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan Yesus mengajak untuk kehidupan kita sehari-hari, kita isi menjadi hari-hari yang semakin positif, menjadi hari-hari yang penuh makna, menjadi hari-hari yang semakin menjadi berkat, dan untuk memuliakan nama Tuhan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Mari sahabatku, firman ini mengajak kita untuk semakin merefleksikan dalam diri kita, supaya hidup kita semakin berguna, hidup kita semakin punya makna untuk Tuhan dan untuk juga orang lain, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan. Dengan firman ini kami diteguhkan, dengan firman ini kami dikuatkan ya Tuhan. Ya Allah kami, tuntunlah kami agar mampu menggunakan kesempatan yang Engkau berikan dengan baik dan semakin bertanggung jawab dalam hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Hidup kami semakin punya makna, dan itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang masih menderita sakit, beban mental, disingkirkan, orang yang kehilangan harapan ya Tuhan, luka batin. Kiranya Engkau selalu menjawab mereka dengan sukacita dari-Mu setiap hari. Engkau berikan rahmat kehidupan mereka setiap saat. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan bagi mereka-mereka yang masih berjuang keras dalam kehidupan mereka setiap hari. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dalam hidup mereka, semangat dan sukacita, sehingga apa yang mereka mimpikan menjadi nyata. Itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
Dan bagi para subscriber kami Sesawi Ko Yesu dan penonton setia Sesawi Ko Yesu, ya Tuhan, kiranya Engkau berikan rahmat, dampingan hidup mereka, kesejahteraan, rahmat sukacita, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama, dan pertajam iman kita sahabatku. Semoga dengan firman ini kita semakin diingatkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin menjadi berkat dan sukacita. Hidup kita, waktu kita harus selalu kita isi menjadi hari-hari yang positif. Mari sahabatku, hidup kita selalu semangat dengan sukacita. Semangat sahabatku, semangat. Semoga hari-hari yang menjadi berkat, hari-hari penuh sukacita. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang disembuhkan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.